Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Erdiani dengan NIM S1S1 22024 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Pada video ini saya akan membahas tentang Django. Django ini adalah sebuah kerangka web sisi server backend. Django ini berbasis gratis, sumber yang terbuka dan ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Django mempermudah pembuatan halaman web menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, bagaimana sih Django bekerja? Django mengikuti pola desain MFT atau Model View Template. Model merupakan data yang ingin disajikan, biasanya datanya itu dari database. Lalu ada tampilan atau view, merupakan penanganan permintaan yang mengembalikan template dan konten yang relevan berdasarkan permintaan dari pengguna. Yang terakhir itu ada template, merupakan file teks. Itu seperti file HTML, berisi tata letak halaman web dengan logika tentang cara menampilkan data. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada create virtual environment. Nah, virtual environment ini didasarkan untuk memiliki lingkungan virtual khusus untuk setiap proyek-proyek Django. Dan salah satu cara untuk mengelola lingkungan virtual adalah VNV yang disertakan dalam bahasa pemrograman Python. Nama lingkungan environment adalah bisa ditentukan kita sendiri. Nah, dalam tutorial ini virtual environment-nya itu my world. Nah, ketik yang berikut ini di command prompt. Dan kita harus ingat untuk menavigasi ke tempat yang kita ingin untuk membuat proyek. Nah, sebelum kita mengetikkan ini, kita harus membuat sebuah folder terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita buat foldernya. Kita beri nama di sini Django. Nah, lalu kita buka command prompt-nya itu dengan mengetikkan Windows plus R. Lalu ketikkan cmd enter. Nah, lalu kita kopikan file ini, kita copy paste saja. Kita copy di sini. Lalu ini kita hapus. Kita tambahkan cd. Lalu kita enter. Nah, lalu kita jika sudah masuk di sini, lalu kita ketikkan berikut ini py
di sini saya akan menggunakan virtual environment-nya sama saja seperti ini, yaitu my world. Lalu kita enter. Berarti kita harus menggunakan Python. Kita ketikkan di sini lalu kita menggunakan virtual environment-nya itu my world. Enter. Kita tunggu untuk beberapa saat. Nah, untuk selanjutnya kemudian kita harus mengaktifkan kita di sini harus mengaktifkan environment-nya dengan mengetikkan perintah ini. Kita ketikkan di sini virtual environment-nya itu my world. Slice. Nah, lalu kita enter. Nah, setelah environment-nya diaktifkan, kita akan melihat hasil pada command prompt, yaitu my world c username your name. Kita lihat di sini sudah tertera C user HP dokumen tugas. Sudah lihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini sudah virtual environment-nya sudah aktif. Nah, sekarang kita akan menginstal Django. Nah, untuk menginstal Django kita menggunakan pip dengan perintah ini. Nah, langsung saja kita ketikkan lalu kita enter, kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa dilihat Django sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita akan mengecek versi dari Django menggunakan sintaks ini. Kita ketikkan Nah, kita enter. Bisa dilihat di sini sudah terlihat versi dari Django
yang kita punya. Ini bisa dilihat di sini versi dari Django yang kita punya. Baik, selanjutnya kita akan membuat proyek. Nah, di sini setelah kita menemukan nama yang cocok untuk proyek, tapi di sini saya akan tetap menggunakan My Tennis Club untuk menavigasikan ke tempat di sistem file yang ingin kita simpan. Nah, ini berarti kita akan membuat proyek di dalam file My Word ini. Nah, langsung saja kita akan menuju kepada file My Word dulu. Nah, di sini sudah masuk pada My Word, lalu kita akan ketikkan perintah ini. Kita akan membuat proyek baru. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada di dalam project My Tennis Club. Di sini kita cd My Tennis. Nah, untuk menjalankan proyek ini kita akan masuk terlebih dahulu di dalam file My Tennis Club. Kita ketikkan di sini cd My Tennis Club. Nah, sudah masuk. Lalu untuk menjalankan proyeknya kita akan mengetikkan ini. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini selanjutnya kita diperintahkan untuk membuka jendela pada browser. Lalu kita akan kopikan ini pada browser untuk mengetahui apakah penginstalan Django ini sudah berhasil atau belum. Kita copy. Nah, di sini penginstalan Django sudah berhasil. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu membuat aplikasi. Apa sih itu aplikasi? Aplikasi adalah aplikasi web yang memiliki arti spesifik dalam proyek yang kita gunakan, seperti halaman beranda, formulir kontak, atau database anggota. Dalam tutorial ini kita akan
membuat aplikasi yang memungkinkan kita membuat daftar dan mendaftarkan anggota dalam database. Untuk pertama-tama kita akan membuat aplikasi Django sederhana yang menampilkan Hello World. Nah, buat aplikasi, untuk nama aplikasi yang kita gunakan yaitu kita ikuti saja ini, member. Mulailah dengan menavigasi ke lokasi yang dipilih di mana kita ingin menyimpan aplikasi. Dalam kasus saya, foldernya itu My Tennis Club, dan jalankan perintah yang ada di bawah ini. Nah, di sini untuk menghentikan servernya kita bisa Ctrl C. Di sini kita bisa Ctrl C, kita tunggu. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengetikkan ini. Langsung saja. Lalu kita enter. Nah, kita lihat di sini sudah ada aplikasi, yaitu aplikasi member, sudah tampil di sini. Jadi aplikasi yang kita buat sudah tertampil. Nah, selanjutnya yaitu tampilan Django. Nah, ya, tampilan Django adalah fungsi Python yang menerima permintaan HTTP dan mengembalikan respon HTTP, seperti dokumen HTML. Halaman web yang menggunakan Django penuh dengan tampilan dengan tugas dan misi yang berbeda.
tampilan biasanya dimasukkan ke dalam file bernama view yang terletak di folder aplikasi kita. Nah, itu artinya views.py ini berada pada file members. Nah, kita langsung saja kita buka dulu Virtual Studio Code dan cari file yang kita buat tadi. Ini Django. Nah, kita select, kita buka, lalu kita buka My Tennis Club. Dia ada pada members. Nah, di sini kita ambil view-nya. Nah, kita bagi dua dulu layar. Nah, views.py di folder Anda members yang terlihat seperti ini. Nah, ini sama terlihat seperti ini. Temukan dan buka dan ganti isinya dengan ini. Nah, lalu kita akan ganti isinya. Nah, ini kita kopikan saja. Di sini kita ganti jadi HTTP. Response. Lalu kita buatkan fungsi member. Pattern. Lalu di sini nama tampilan tidak harus sama dengan nama aplikasi. Ini adalah contoh sederhana tentang cara mengirim respon kembali ke browser. Tapi bagaimana kita bisa mengeksekusi tampilan tersebut? Selanjutnya URL Django. Nah, URL buat file dengan nama url.py dalam folder yang sama dengan views. Nah, itu artinya kita di sini akan membuat file baru di dalam views dengan nama url
.py. Nah, lalu kita akan ketikkan codingan ini langsung saja. Import. Sini members. Nah, di sini setelah kita ketikkan kode ini, kita harus melakukan beberapa perutian di directory root my tennis club. Berarti itu di sini. Nah, ada file yang dipanggil URL di my tennis my club. Kita buka di sini di URL. Nah, ini kita akan terlihat seperti ini. Langsung saja kita ketikkan. Berarti ini di sini kosong. Di sini kita tambahkan include.
Nah, seperti ini. Lalu yang akan merutekan penggunaan yang masuk melalui. Nah, jika server tidak berjalan, navigasikan ke My Tennis Club folder dan jalankan perintah ini pada command prompt. Nah, lalu kita akan menampilkan hello world. Kita akan ke command prompt terlebih dahulu. Nah, kita akan aktifkan servernya dengan mengetikkan run server. Nah, lalu kita enter. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa langsung kopikan kode ini ke browser. Kita kopikan. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini, hello world. Seperti yang ada di sini. Nah, itu saja. Nah, selanjutnya template Django. Di halaman intro Django, kita belajar bahwa hasilnya harus dalam HTML dan itu harus dibuat dalam template. Jadi mari kita lakukan itu. Buat folder template di dalam folder members dan buat file HTML yang bernama my first HTML. Nah, itu artinya kita akan membuat file template pada folder members. Langsung saja di sini kita akan membuat folder template. Di dalam folder template ini kita akan membuat file my first HTML. Nah, buka file HTML dan masukkan seperti berikut ini. Langsung saja, mungkin saya akan. Nah, ini kita akan ubah menjadi titelnya. Kita akan ubah menjadi belajar Django. Lalu
kita akan codingkan seperti ini. Di sini H1. Kita tulis welcome to my first Django. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah tampilan. Kita akan membuka file view dan akan mengganti tampilan members. Kita buka view, lalu kita akan codingkan seperti ini. Berarti ini kita hapus, lalu ini kita ganti jadi template. Import loader. Nah, di sini members di sini my .html. Ini returnnya di sini kita ubah menjadi template. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya ubah pengaturannya. Untuk dapat bekerja dengan hal yang lebih dari hello world, kita harus memberitahu Django bahwa aplikasi baru akan dibuat. Nah, di sini yang kita lakukan itu kita akan buka file setting di dalam folder My Tennis Club. Di sini kita akan buka folder setting, lalu kita akan mencari di sini install app. Nah, di sini lalu kita ikuti seperti ini. Kita akan menambahkan di sini members. Nah,
Selanjutnya kita akan menuju command prompt. Pada command prompt ini terlebih dahulu kita akan memberhentikan servernya dengan Ctrl C. Nah, lalu kita akan jalankan perintah ini. Kita ketikkan Python Nah, lalu kita enter. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini outputannya sudah sesuai. Untuk selanjutnya kita akan memulai server dengan mengetikkan perintah ini. Python run server. Run server, lalu kita enter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa langsung saja kopikan ini, lalu kita buka pada browser. Nah, tampilan ini akan mengikuti file my first HTML ini. Nah, seperti itu, sesuai seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita ke model Django. Model Django adalah sebuah tabel dalam database. Model Django hingga saat ini dalam tutorial ini keluarannya berupa data statis dari template Python atau HTML. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Django menyajikan bagaimana bekerja dengan data tanpa harus mengubah atau menggunakan berkas dalam proses. Di dalam Django, kita membuat data dalam proyek disebut model, dan sebenarnya adalah tabel dalam database. Nah, yang pertama membuat tabel. Untuk membuat model, navigasikan ke models.py, lalu pilih model. Kita navigasikan ke dalam file model.py di folder member. Lalu kita buka dan tambahkan tabel member dengan membuat member class seperti ini. Kita ke model.py yang ada di dalam members. Nah, lalu kita codingkan seperti ini. Kita membuat kelas member.
first name-nya, nah seperti ini. Yang pertama yaitu di sini bisa dilihat first name-nya. First name-nya merupakan bidang teks dan akan berisi nama depan anggota. Lalu ada bidang kedua yaitu last name, merupakan bidang teks dengan nama belakang dari anggota. Antara first name dan last name diatur untuk memiliki maksimal 255 karakter. Nah, ketika kita membuat proyek Django, kita mendapat database SQLite yang kosong. Itu dibuat di My Tennis Club. Itu dibuat di folder My Tennis Club root dan memiliki nama file db SQLite. Nah, ini dia. Secara default, semua model yang dibuat dalam proyek Django akan dibuat sebagai tabel dalam database ini. Nah, selanjutnya kita migrasikan. Sekarang ketika kita telah mendeskripsikan model dalam models.py, kita harus menjalankan perintah untuk benar-benar membuat tabel dalam database. Nah, kita beralih ke command prompt. Sebelumnya kita akan Ctrl C terlebih dahulu untuk menghentikan servernya. Lalu kita akan ketikkan perintah ini, Python members. Nah, setelah mengetikkan perintah ini, maka akan menghasilkan output seperti ini, yaitu akan menambah tabel create model number. Nah, Django membuat sebuah berkas yang menjelaskan perubahan dan menyimpan berkas di dalam migrasi folder. Nah, kita ke VS Code, kita akan mencari file
init.py. Nah, file ini lalu setelah itu kita akan mengetikkan codingan. Lihat di sini, codingan ini sama persis seperti ini, bisa dilihat. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa Django menyisipkan sebuah ID bidang dalam bidang untuk tabel yang kita miliki, yang merupakan auto instrument number. Nah, ini adalah perilaku default Django. Kita dapat menimpanya dengan menjalankan ID pada bidang yang kita miliki. Nah, lalu kita ketikkan codingan ini di command prompt. Kita ketikkan Python Nah, selanjutnya kita enter. Nah, kita sudah menjalankan satu perintah, kemudian Django akan membuat dan mengeksekusi pernyataan SQL berdasarkan pada isi dari berkas baru di dalam map. Nah, bisa dilihat di sini outputannya sudah sama seperti ini. Sekarang lihat SQL. Sebagai catatan tambahan, kita dapat melihat pernyataan SQL yang dieksekusi dari migrasi di atas. Yang harus kita lakukan adalah kita akan menjalankan perintah ini. Kita langsung ketikkan saja SQL migrates members 0001. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, bisa dilihat di sini
hasil outputannya sama. Nah, itu tadi bagaimana membuat model Django. Nah, selanjutnya yaitu Django menyisipkan data. Untuk menambahkan catatan, tabel anggota yang dibuat pada bab sebelumnya itu kosong. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menambahkan beberapa anggota ke dalam sebuah data. Untuk membuka sel Python, kita akan mengetikkan perintah berikut ini. Langsung saja kita ketikkan perintahnya, Python manage.py cell. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah bisa membuka sel Python. Nah, di sini kita akan menuliskan yang pertama itu perintah ini. Yang kita tuliskan pertama itu adalah perintah ini, itu from members .models import member. Nah, ternyata ada kesalahan penulisan. Nah, sini lalu kita ketikkan lagi ini. Nah, lalu kita enter. Ada error lagi. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, maka hasil outputannya seperti ini. Ini objek query set yang masih kosong. Selanjutnya, query set adalah kumpulan data dari database. Lalu kita akan menambahkan catatan ke tabel dengan menjalankan dua baris berikut ini. Kita ketikkan sama dengan first name itu Niwayan,
untuk class name-nya itu Erdiani. Nah, tadi ada kesalahan. Nah, di sini kita enter. Nah, lalu kita enter, lalu kita save member. Kita enter, lalu kita akan ketikkan ini. Nah, lalu kita enter. Ternyata ada Nah, kita enter. Nah, untuk mengecek, untuk menjalankan tabel ini, kita akan mengetikkan ini. Nah, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini hasil outputannya seperti ini, sama. Nah, selanjutnya menambahkan beberapa catatan. Kita dapat menambahkan beberapa catatan dengan membuat daftar member objek dengan mengeksekusi save pada setiap entry. Nah, jadi yang pertama itu ini. Lalu kita akan save.
Nah, ternyata ada kesalahan di sini. Kita ketikkan member 1, kita save member 1, lalu ada kesalahan di sini. Ini kita ganti menjadi member 2. Nah, lalu kita save. Ini kita ganti menjadi member 3. Selanjutnya kita enter. Oh, ada kesalahan, harusnya di sini 4. Nah, enter, lalu kita save lagi. Enter, lalu kita ketikkan member, kita ketikkan ini. Nah, selanjutnya kita ketikkan member all value. Enter. Nah, bisa dilihat di sini. Sekarang ada 6 anggota pada tabel anggota. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang Django menyisipkan data. Nah, selanjutnya yaitu data pembaruan Django. Perbarui catatan. Untuk mengupdate record yang sudah ada di database, pertama-tama kita harus mendapatkan record yang kita ingin kita update terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan ini.
Nah, di sini yang saya akan ubah itu ini dihitung itu 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang X akan mewakilkan anggota pada indeks 0, sini kita enter dulu, lalu X akan mewakilkan X first name Nah, untuk X first name-nya ini kita akan rubah menjadi di sini dari Niwayan kita akan berubah menjadi rubah data. Nah, kita enter, lalu kita akan save. Nah, untuk menampilkan tabel anggota yang sudah diperbarui, kita ketikkan ini. Members object al. Nah, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah terubah, datanya itu sudah menjadi rubah data. Nah, untuk selanjutnya Django hapus data. Untuk menghapus record dalam tabel atau menghapus data dalam tabel, kita menggunakan sama seperti tadi, kita akan menggunakan from members model import. Nah, di sini objeknya misalnya kita akan gunakan Y sama dengan yang kita hapus di sini adalah 0. Enter. Lalu kita delete Y.
Nah, lalu kita akan mendelete Nah, di sini sudah muncul memberitahu kita berapa banyak item yang akan dihapus dan dari model mana. Nah, jika kita ingin melihat data yang sudah dihapus, kita bisa mengetikkan ini. Nah, bisa dilihat di sini sebelumnya ada rubah data dan di sini sudah terhapus. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya yaitu model pembaruan Django. Untuk menambahkan bidang ke tabel setelah dibuat, kita akan membuka file models.py. Lalu kita akan membuat perubahan Nah, seperti yang dilihat di sini, kita ingin menambahkan pond dan join date ke model anggota yang kita punya. Nah, ini adalah perubahan dalam struktur model dan oleh karena itu kita harus membuat migrasi untuk memberitahu Django bahwa ia harus memperbarui basis data. Nah, kita ke command prompt, kita exit terlebih dahulu. Nah, sini lalu kita akan ketikkan perintah ini. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Yang mana dalam kasus ini kita menghasilkan prompt. Karena saya mencoba menambahkan bidang yang tidak boleh 0 ke tabel yang sudah berisi catatan. Nah, di sini saya akan memilih opsi 2 dan membuka models.py. Seperti yang kita lihat, Django menanyakan apakah saya ingin memberi bidang dengan nilai tertentu atau apakah saya ingin menghentikan migrasi dan memperbaiki dalam model. Nah, di sini kita akan memilih opsi 2, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuka file models.py dan mengisikan nilai 0 untuk 2 bidang baru. Nah, ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan migrasi sekali lagi. Kita akan mengetikkan ini. Lalu enter. Kita tunggu. Nah, yang akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah migrasi. Kita akan menjalankan perintah migrasi dengan
perintah seperti ini. Python manage migrate.py. Nah, kita enter. Nah, di sini hasil outputannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan data. Kita dapat memasukkan data kedua file baru dengan pendekatan yang sama seperti yang kita lakukan pada bab update data pertama kali kita masuk pada sel. Nah, kita akan ketikkan ini. Salah. Nah, di sini sekarang kita berada pada sel. Kita sudah berada pada sel. Lalu kita akan mengetikkan seperti ini. Nah, kita menggunakan objek S, kita samakan saja. Kita menggunakan objek X. Yang Nah, ini akan memasukkan nomor telepon dan tanggal dalam model anggota. Setidaknya untuk catatan pertama, 4 catatan yang tersisa untuk saat ini akan dibiarkan kosong. Kita akan membahas nanti pada saat nanti untuk menjalankan apakah sudah tabel anggota sudah diperbarui atau belum. Kita ketikkan kembali members object all values. Nah, di sini sudah diperbarui tabel anggotanya, sudah ada found dan join date. Nah, seperti itu. Bisa lihat di sini seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan singkat saya mengenai Django. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.